Alhamdulillah setelah 3 hari kita menginjakan kaki di Aceh, Tamiang, Langsa, itu memang ternyata kondisinya kalau dari sudut pandang aku dan mata orang awamnya itu masih jauh sekali dari kata membaik, masih jauh sekali dari kata banyak bantuan. Karena nyatanya setelah kita menginjakan kaki di sana memang ternyata masih minim bantuan, bahkan di pelosok pun yang kita lihat ya bukan berdasarkan pengakuan dari warga, tapi yang kita lihat memang minim bantuan. Bisa dibilang juga air bersih masih kurang, listrik nggak ada. Aku menyadari dan aku merasakan begitu sampai sana aku minim listrik dan minim wifi apa namanya sinyal ya, sinyal itu nggak ada selama di Aceh. Jadi kalau mau dapat sinyal ya harus keluar Aceh dulu, karena kita dapat sinyal juga waktu kita di Medan. Adapun di Aceh itu sinyalnya ya nemplok gitu, kayak semenit ada ntar hilang, atau tunggu berapa jam lagi ntar ada. Jadi kita memang sulit untuk mengabari keluarga satu sama lain. Jadi memang di Aceh itu menurut yang kita lihat dari mata kita telanjang ini memang sangat amat masih minim bantuan. Masih lumpur di mana-mana, tumpukan kayu, bahkan aku sendiri kejeblos ke dalam tumpukan kayu itu, yang kalau misalnya teman-teman volunteer yang lain telat bantu itu aku bisa salam deh kayaknya. Kurangannya minim bantuan itu sama karena sulit dijangkau atau seperti apa sih? Kalau yang kita lihat tempat yang aku datangi itu kan bagian dari Aceh Tamiang, bagian Sekumur. Itu memang sangat amat aksesnya susah, karena aku aja harus pakai getek perahu yang kecil banget itu, dan itu memang sangat sedikit jumlah perahunya, perahu kecilnya, dan bisa dibilang tidak semua orang bisa ke sana. Lokasi ke sana juga ekstrim menurut aku, jadi memang amat sulit sekali akses ke sana. Jadi kalau dibilang memang susah ya susah, bantuan juga air bersih hampir nggak ada sama sekali, dan lain-lain itu masih jarang. Menempuh perjalanan berapa lama dan kondisinya ketika itu memang sudah rata atau seperti apa Kak? Dari Tamiang ke Sekumur kita butuh 3 jam lebih untuk melewati sungai yang banyak banget buayanya. Kalau teman-teman lihat secara langsung, sedih ya, kayaknya saya mau nangis, sedih banget. Saya merasakan banget. Sebenarnya kalau dibilang nangisin warga ya itu bisa ditahan ya. Aku nangis sendiri, teman-teman. Aku menangisi diri aku yang kenapa kita bisa diarahkan ke sana, kenapa hati aku tergerak ke sana, kenapa aku bisa berada di titik yang sesusah itu sampai melewati sungai yang banyak sekali buayanya, yang kita melewati tumpukan kayu yang sangat ekstrim lah menurut aku, dan itu menurut aku ada tantangan yang luar biasa. Kondisi masyarakat di sana seperti apa? Mungkin boleh dikatakan kondisi psikologis seperti apa sih? Sangat sensitif ya, makanya setiap aku ke sana, setiap aku charity ke tempat-tempat bencana, setiap aku mendatangi teman-teman yang terdampak itu, kalau bisa sebisa mungkin tidak pernah menjatuhkan air mata, karena aku tidak mau menambah luka mereka, mengingatkan kembali luka mereka, tidak pernah mengingat apa yang sudah terjadi. Biarkan mereka cerita sendiri, karena aku tahu betul gimana perasaannya menjadi mereka. Dan ketika aku datang ke sana pun masih banyak, bahkan hampir semua ya lukanya belum sembuh. Jadi memang aku ke sana berniat selain untuk memberikan bantuan dari yang teman-teman titipkan juga lewat dompet duafa, aku menyodorkan diriku sendiri untuk buat teman-teman semua terhibur, bisa ketawa, bisa merasakan kehangatan di peluk, bisa mencurahkan isi hati apapun itu tanpa harus aku tanya. Jadi memang aku sebisa mungkin aku memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sana. Iya dong, harus, jangankan mainan, sampai pakaian dalam aku berikan yang baru, kerudung segala macam, kalau kita siapin yang baru, mainan, alat tulis, boneka dan lain-lain, semuanya yang baru buat teman-teman supaya bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan luka hati. Kalau kemarin dompet duafa mungkin berapa sih? Berapa? Total donat dari dompet Berapa ya? Dari 2 tahun berapa ya dia kita kumpulin? Aku nggak dulu tahu sih. Alhamdulillah terkumpul cukup banyak, karena memang itu dari followers aku, dari subscribers aku, dari warga-warga sekitar. Itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita salurkan tepat pada sasaran. Dan sengaja aku nggak mau nitip, kan ada kan orang kalau nitip bantuan tuh titip, sehingga nggak langsung ke poin utama. Nah sengaja kemarin aku bawa dengan tanganku sendiri, naik perahu itu sendiri sampai ke titik tuh benar-benar masih utuh gitu. Jadi nggak ada yang nemplok, nggak ada di titik, nggak ada yang nyangkut sana nyangkut sini, tepat pada tujuan, titik. Total
kemarin berapa lokasi gitu ya? Di Aceh lokasinya Langsa, Tamiang, Sekumur 3. Sisanya kita mampir-mampir, ada posko kita samperin, kita datengin gitu-gitu. Jadi yang paling benar-benar menyayat hati tuh di mana di antara kedua itu? Sekumur Kak, di Sekumur itu benar-benar sangat amat bikin sedih sih sebenarnya iya ya, cuman aku tidak boleh memperlihatkan kesedihan aku depan orang-orang di Sekumur karena itu akan membuat mereka bisa jadi itu mengingat kesedihan mereka yang udah muda. Jadi memang yang paling bikin sedih di Sekumur karena itu posisinya pelosok banget kan, jangankan supermarket minimarket jualnya itu nggak ada sama sekali. Jadi ibarat kata mereka mau minum itu butuh bantuan, dan butuh bantuan dari orang-orang yang menyalurkan bantuan, yaitu lewat perahu itu. Kalau kita nggak pakai perahu ya mereka nggak bisa minum air bersih, mereka nggak bisa makan makanan dengan layak, mereka tidak punya pakaian dalam yang benar, mereka nggak ganti baju selama berminggu-minggu. Jadi di Sekumur itu yang paling sedih. Pengalaman kesusahan di Sumatera itu apa yang bisa dibilang nggak terlupakan itu dan kesulitannya apa? Wah, banyak ya teman-teman, apalagi keluarga aku banyak di Aceh. Aku nggak pernah nangis loh kalau diwawancara, cuma karena ini banyak keluarga di sana, saudara-saudara, para followers aku juga semuanya ada di sana. Bahkan aku baru turun di Sekumur, aku dicium, aku dipeluk, aku digendong, aku dipupuk, malah mereka yang pupuk aku. Kalau bisa bayangin, ada di videonya. Malah mereka yang peluk cium aku, padahal kan harusnya aku yang peluk dan cium mereka. Cuman ketika aku baru sampai di Sekumur itu, mereka peluk cium aku. Mereka sadar bahwa perjalanan ke sana itu nggak mudah, dan mereka tahu perjalanan ekstrim yang saya lalui itu memang sangat berat. Jadi mereka mengapresiasi keberadaan aku di sana, mereka peluk, mereka cium, mereka nggak pernah berhenti bilang terima kasih sama followers aku yang ikut bantu lewat dompet duafa. Dan mereka selalu bilang gini, Kak Ici setelah sampai di sini pulang hati-hati ya, karena lewat sungai 3 jam yang di bawahnya tuh banyak buaya. Bayangin kan banyak buaya. Jadi kalau misalnya walam ya, kalau misalnya bisa aja Allah marah atau misalnya angin lagi nggak bagus gitu, bisa aja perahu kita kebalik, ya udah kita berenang bareng sama buaya. Itu juga menurut aku adalah tantangan yang luar biasa. Tapi yang paling bikin sedih dari segala perjalanan adalah komentar-komentar netizen sih. Jadi mereka komentarnya sangat hangat. Satu yang paling aku terharu, ada beberapa komentar mereka bilang Moana harus bangga punya ibu kayak aku. Susah banget kan, susah banget. Kalau bisa, aku bahkan bilang, ada nggak mobil aja, aku takut karena aku belum terbiasa lewat sungai yang banyak buaya kan. Itu kan buaya bukan hewan jinak Kak. Bayangin kalau senggol ekornya dikit aja nggak tuh mulutnya. Itu sih jadi lebih ke sedihin diri sendiri ya Kak. Nggak pulang.